Hati ini, insya Allah panjenengan semua sudah faham. Tapi kemudian kita mau memberikan pengulangan dan tidak usah khawatir. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus ingatkan, terus ulangi, terus dibaleni. Karena selama yang mendengarkan orang yang beriman, maka pengulangan itu akan terus mendatangkan manfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau yang mendengarkan orang beriman, maka pengulangan itu senantiasa manfaat. Manfaatnya apa? Mengingatkan dia kepada Allah, menambah kekuatan imannya, semakin menjadikan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nambah pahala, mengurangi dosa, duduk di majelis yang dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Nah maka ingat, apapun yang terulang dari pengajian yang tersampaikan, maka itu indikator iman. Kalau iman sedang baik, maka apapun yang terjadi mesti manfaat. Urusan hati, kita semuanya tahu, dalam bahasa Arab, aslinya loh ya, aslinya itu bukan hati, jantung. Asli ini artinya apa? Jantung. Cuma secara serapan bahasa kita memahaminya dengan bahasa hati gitu loh ya. Termasuk jagalah hati, segala macam perkara hati urus. Itu aslinya jantung. Karena dalam bahasa Arab itu namanya qalbun. Maka ada istilah qalbun salim, hati yang selamat. Nah, sudah hadirin. Kenapa hati itu dalam bahasa Arab dibilang qalbun? Disebutkan likathrati taqallubihi, karena seringnya dia terbolak-balik. Nah, membalik dalam bahasa Arab itu artinya gampangannya qalbun gitu loh. Jadi hati itu dibilang qalbun gara-gara hati itu gampang malik. Kadang-kadang ngelihat orang senyum, kadang-kadang merengut. Kadang-kadang kedatangan tamu dengan sukarela melayani dengan sepenuh hati. Kadang-kadang anaknya dikawan ngomong, bapak gak ono. Coba. Iya enggak? Kadang-kadang ketemu teman lama, seneng, bahagia. Kegelean ketemu suwe-suwe, bosen. Nah, itulah hati. Karena dia terbolak-balik. Kadang-kadang sholat sampai nangis. Kadang-kadang imam baca inna a'toina aja jari kedawan. Itu namanya hati. Dia kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kenapa begitu? Karena disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati manusia itu terletak di antara dua jemarinya siapa? Allah Ta'ala. Tanpa menyerupakan antara Allah dengan siapa? Makhluknya. Terus Rasulullah bilang apa? Yuqallibuha haitsu sya'. Di mana Allah akan terus membalik hati itu sekehendaknya Allah. Kadang-kadang pas Allah kepingin dibalik sama Allah, moro-moro sregep nang masjid. Sampai takmir itu loh kalah sregep. Lawang durung dibuka, Anda harus dijeru. Lu kaget. Wah, ini muridnya Gus Samsudin ini. Kan gitu. Tapi terkadang imam sudah assalamualaikum, wes salam. Sik melaku teko tempat wudu, kelemar. Karena sama Allah dibalik. Nah, itulah hadirin sekalian, maka kita perlu tahu, hati-hati loh ya. Yang sekarang pengajian, belum tentu meninggalnya husnul khatimah. Yang malam ini ada di tempat-tempat yang tidak baik, bisa jadi meninggal sama Allah dikasih ampunan. Kenapa? Karena urusan hati adalah sesuatu yang paling tidak bisa ditebak. Kadang sehat, kadang sakit, kadang semangat, kadang males, kadang dermawan, kadang pelit, kadang sopan, kadang kurang ajar, kadang emosional, kadang sabar. Itulah hati. Maka istri kalau ngomong sama suami tidak boleh sembarangan. Lihat suasana hatinya dulu. Pas enak, pas tenang, sore-sore, tidak ada beban, diajak ngomong. Suami juga begitu mengingatkan istri. Cari suasana yang enak. Pas suasananya enak. Kenapa? Karena hati ini tidak ada orang yang bisa menebak. Dia gampang
balik. Nah, dengan itu hadirin, kita perlu pengajian di malam hari ini. Apa sih Ustadz kunci yang akan menjadikan hati saya ini terus kuat? Yang menjadikan hati kita terus apa? Kuat. Karena orang itu namanya iman, ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang dia naik, semangat, ada perempuan tidak pakai jilbab, gak kepingin didelok. Kadang-kadang jilbaban naik, saya kepingin didelok. Nah itu kadang-kadang pas naik, kadang-kadang juga pas turun. Nah maka kita perlu tahu, apa sih kunci yang menjadikan hati saya ini minimal senantiasa berada di atas jalur yang benar. Nah sekarang itu yang kita bahas. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang Allah muliakan, semoga Allah senantiasa rahmati dan berkahi kita semua. Yang paling mampu menguatkan hati, zikrul maut. Ingat apa? Mati. Saya punya cerita. Tidak tahu sudah pernah ngisi di sini atau belum, Ustadz Heru Kusuma Hadi dari Surabaya. Belum ya. Ustadz Heru itu lulusan Al-Azhar Mesir. Dan beliau di Surabaya punya banyak komunitas anak-anak muda. Salah satu yang beliau bina, ini mohon maaf sekali ya, saya harus sampaikan, tapi mudah-mudahan ini bukan untuk sombong. Yang beliau bina itu apa? Komunitas pengidap HIV AIDS. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Amin. Jadi dibina sama beliau, anak-anak yang sudah terlanjur terinfeksi virus HIV AIDS, itu kan wis putus asa sudah, tinggal nunggu apa? Nunggu mati. Bahkan penyakitnya pun dianggap penyakit yang apa? Aib, ya enggak? Aib, memalukan. Ini penyakitnya. Orang ngelihat itu kena AIDS, mesti saat durungnya senang main ini, senang begini. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dan semua anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Maka salah satu cerita beliau itu apa? Teman-teman yang Allah uji dengan penyakit AIDS tadi, itu ada satu obat, saya tidak tahu Avigan atau apa namanya, wallahu a'lam. Itu yang wajib dia minum tiap malam. Kalau tidak minum, imunnya turun, tidak lama insya Allah berangkat sudah. Karena obatnya itu untuk memperkuat apa? Imunitas tubuh. Karena penyakit itu menyerang imunitas mereka. Sudah. Maka suatu hari, ada satu murid yang pertama kali kenal, itu panik dengan penyakitnya, takut, malu, resah, gelisah, wes wedi sampai mau bunuh diri. Terus dinasehati, dibimbing, diajak curhat, diceritani, ditenangkan, diajak baca Al-Quran, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang tobat, tentang akhirat, tentang kematian yang indah, sampai itu anak tenang. Sampai pada titik apa hadirin? Beliau bilang apa? Ustadz, pertama saya ketemu sama Ustadz, saya malu punya penyakit ini. Dan saya hampir bunuh diri. Sekarang, saya sampai pada taraf menikmati penyakit ini. Sampai pada taraf apa? Menikmati. Apa yang beliau bilang? Saya tidak yakin, kata anak tadi, kalau Ustadz ini tiap malam ingat mati. Saya Ustadz, setiap saya ambil obat ini dari tempatnya untuk saya minum, saya ingat mati Ustaz. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa di balik Allah menguji saya dengan penyakit ini. Setiap malam saya merasa dekat dengan kematian. Yang ketika itu Ustaz, saya langsung tobat. Saya langsung istighfar. Saya bersihkan hati saya dari semua kebencian sama orang yang saya kenal. Dan saya maafin semua orang yang nyakitin saya. Subhanallah, lihat. Itu karena ingat apa? Ingat mati. Itulah hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita apa? Aktsiru dzikrat hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan itu? Kematian. Orang kalau sudah mati mau ngapain? Iya enggak? Orang kaya raya bisa mati. Orang miskin papa, ya bisa mati.
Karena apa hadirin? Kematian itu bukan urusan umur. Ada yang masih muda sudah mati, ada yang sudah sepuh, sehat walafiat. Ini mati ini bukan urusan umur. Bukan juga urusan sakit atau sehat. Mati ini urusan apa? Ajal. Maka nomor satu, kalau kita kepingin hati kita terus kuat, istiqomah, ndak kepingin sing macem-macem, ndak kepingin nyakitin orang, ndak kepingin iri sama orang, ndak kepingin ganggu orang, kepinginnya senantiasa sujud, duduk, rukuk, ngaji, taat. Maka apa? Jadikan kematian senantiasa di depan mata. Jadikan kematian senantiasa di depan apa? Mata. Dan itulah wasiatnya siapa? Luqman Al-Hakim. Kepada siapa? Anaknya. Salah satunya begini. Ya bunayya, wahai anakku. Nak, dinasehati sama bapaknya. Itu loh. Dari sini Pak, dalam dunia parenting Islami, ternyata nasihat bapak ke anak itu jauh lebih masuk dibanding ibu ke anak. Walaupun kedekatan seorang anak itu lebih dekat sama siapa? Ibunya. Tapi kalau sama bapak, kenapa begitu? Karena bapak itu tidak tahu sing macem-macem be anake. Bapak itu lek ngomong be anake, lek gak ngamuk, nuturi. Maka ketika bapak itu ngomong sama anak, maka pasti ada yang penting. Itulah kenapa Luqman Al-Hakim itu ketika menasehatkan kepada anaknya, nasihatnya keren-keren. Nah, begini nasihatnya. Ya bunayya, nak, uzkur itsnain wansa itsnain. Nak, kamu ingat-ingat, jangan sampai lupa dua perkara. Dan kamu lupakan, jangan diingat dua perkara. Apa yang harus diingat? Kata Luqman yang pertama, uzkurillah. Ojo sampai lali kepada Allah. Itu nomor satu. Uzkurillah. Ingat Allah. Yang kedua, wazkuril maut. Ingat apa? Kematian. Banyak loh Pak, keluar rumah sehat walafiat, mobilnya bagus, keadaan mobil juga sehat, tidak ada masalah. Ya pulang dalam keadaan meninggal dunia. Maka itu. Dan lupakan dua. Apa yang harus kamu lupakan? Insa. Ihsanaka ilal ghair. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Karena mengingat kebaikan bukan tugas kita. Tugasnya Allah itu. Lupakan apa? Kebaikanmu kepada orang lain. Buat apa diingat? Lawang tugas ngitungnya malaikat. Yang tugas memberi ganjarannya Allah. Kenapa kita capekkan diri kita untuk mengingat kebaikan kita sama orang lain? Ilingo lo yo, biyen kon gak duwe apa-apa, aku lo. Mas, ngerusak. Itu yang dilupakan. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Apa lupakan yang kedua? Wansa isa'atal ghairi ilaika. Lupakan keburukan orang lain kepadamu. Lalekno. Tidak usah diingat-ingat. Lupain. Kalau Anda maafkan, pahalanya untuk Anda. Kalau Anda tidak maafkan, cukup Allah yang akan membalas dia. Faham tidak? Nah, maka nomor satu, kunci terkuat untuk menguatkan hati di atas keimanan, di atas keistiqomahan. Ingat apa? Mati. Ibu-ibu, Bu, mau tahu perempuan penghuni surga? Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Mau ndak aku tunjukkan kepada kalian istri kalian yang mereka itu penghuni surga? Siapa dia? Rasul bilang, al-walud, subur kandungan. Al-wadud, penyayang kepada suami. Dan yang paling keren yang terakhir, al-a'udu ala zawjiha. Idza ghadibat ja'athu wa tad'u yadaha fi yadihi wa taqulu la adzuqu ghamdan hatta tarda. Yang ketiga siapa? Istri yang tidak bisa jauh dari suami. Kalau dia dibikin marah sama suaminya, yang salah suami loh ya. Karena suami senantiasa salah, karena istri tidak pernah setuju ibu-ibu.
Bagus, lanjutkan surga kabeh. Amin. Ketika dia dibikin marah sama suaminya, suaminya yang salah. Yang salah suami. Tapi yang datang siapa? Dia yang datang kepada suaminya, diletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia ngomong apa? Mas, aku ndak akan tidur sampai kamu maafin saya. Padahal yang salah siapa? Suami. Tapi yang minta maaf siapa? Istri. Dibilang apa? Saya ndak akan tidur. Pertanyaannya, kenapa dia ndak akan tidur? Satu, karena istri yang tidur, lah kok gak tangi, artine mati dalam keadaan suami ndak ridho sama dia, pintu surga tertutup. Hati-hati. Makanya salah satu amalannya perempuan salaf itu sebelum tidur itu ngadep suaminya, dilihat suaminya. Terus dia ngomong sama suaminya, Mas, kalau sehari ini ada yang kamu ndak suka, ada yang kamu ndak ridho, ada yang bikin kamu marah, maafin ya. Kenapa? Karena itu ciri orang yang ingat mati. Kalau besok ndak bangun, tempatmu surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin.